Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Hana Majid dari kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Subang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama ekonomi internasional Indonesia dengan Inggris. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk saling menguntungkan. Lalu ada sejarah mengenai kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dengan Inggris. Pada saat itu dimulai dengan adanya pelaut Inggris datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah dan komoditas lainnya seperti emas dan hasil pertanian. Sejak 4 abad silam, Indonesia dan Inggris sudah menjalin hubungan kerjasama internasional sampai sekarang. Nah, mengapa ada pelaut Inggris datang ke Indonesia? Karena pada saat itu VOC atau Dewan Dagang Hindia Belanda mengatur seluruh perekonomian yang berada di Nusantara untuk dijual ke Eropa. Nah, jalur dagang untuk menjualnya yaitu ada Indonesia, Inggris, Belanda, dan Eropa Utara atau yang disebut dengan Nordik atau Norwegia. Selanjutnya adalah latar belakang mengapa terjadi kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dengan Inggris. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang berbeda akan menjalin kerjasama internasional untuk memenuhi kekurangan yang berada dalam negaranya. Kedua adalah perbedaan jumlah penduduk. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang terdapat pada suatu negara, maka berpotensi untuk menjual produk negaranya di negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing negara merupakan faktor pendorong adanya kerjasama internasional. Lalu yang keempat adalah perbedaan ekonomi dan politik. Meskipun berbeda antara ekonomi dan politik, mereka tetap menjalin hubungan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Lalu ada contoh kerjasama internasional antara Indonesia dengan Inggris. Yang pertama adalah Inggris berinvestasi dengan Indonesia dalam bidang konstruksi, industri makanan, industri kimia, barang logam, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua adalah perusahaan asuransi Prudential di Indonesia milik Inggris. Lalu ada dampak positif dari kerjasama internasional antara Indonesia dengan Inggris. Yang pertama adalah kemunculan pasar Inggris setelah keluarnya dari British Exit atau Brexit, memunculkan peluang bagi Indonesia untuk menegosiasikan kesepakatan agar saling lebih menguntungkan. Nah, yang kedua adalah meningkatkan investasi dan ekspor akan memperluas dalam kerjasama dalam bidang pertahanan, industri kreatif, dan juga energi. Lalu ada dampak negatif dari kerjasama internasional antara Indonesia dengan Inggris. Yang pertama adalah pasca keluarnya Inggris dari United Eropa atau yang disebut dengan British Exit atau Brexit, memunculkan ketidakpastian selama waktu tertentu dalam mengembangkan perekonomian yang termasuk yang berada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah keuntungan yang didapat lebih besar ke Inggris daripada ke Indonesia. Dilihat dari tingginya pendapatan negara Indonesia lewat pajak internasional, tapi bersamaan dengan nilai APBN yang lemah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.